satu hal, para konten kreator yang secara langsung saya sendiri juga kemarin mendapat pesan klaim mengenai copyright hak cipta penggunaan soundtrack lagu atau soundtrack resources ya. Ini bagi saya seorang konten kreator ya, sekaligus di sini pelaku industri kreatif, ingin memberikan satu masukan kepada YouTube sendiri sebagai platform yang mempublikasikan atau yang memasarkan produk-produk kreativitas para konten kreator. Ini sebagai media platform pemasaran secara real time dan online system, tentu juga harus membantu para konten kreator dalam menyelesaikan permasalahan klaim hak cipta atau copyright penggunaan konten-konten yang memiliki copyright. Tentunya semua ini berhubungan dengan pihak ketiga ya, pihak ketiga yaitu pemilik copyrightnya. Nah, satu masukan yang pertama, YouTube sekaligus mediator, termasuk platform mediator ya kan, harus bisa menjembatani permasalahan klaim copyright. Nah, ini dimaksudkan supaya para konten kreator di sini bisa melakukan kreativitas dan turut pula memasarkan para pemilik soundtrack resources atau lagu-lagu, tema lagu-lagu yang akan digunakan pada video-video atau konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator. Jadi ini manfaat dan juga tujuan masukan ini saya sampaikan kepada pihak YouTube selaku pemilik platform untuk manajemen YouTube sendiri. Mudah-mudahan bisa menjembatani klaim para pemilik copyright. Nah, lalu apa solusinya? Jadi kalau kemarin saya pribadi mendapat pesan di video kreator saya mengenai klaim konten kreator, setelah saya pelajari, alangkah baiknya kalau secara otomatis sistem YouTube bisa melakukan pembayaran royalti. Nah, ini tentunya nanti menggunakan satu program ya. Jadi seandainya saya menggunakan satu soundtrack untuk kreator saya atau untuk video saya. Nah, karena lagu atau soundtrack lagu yang saya gunakan itu memiliki hak cipta, tentunya itu secara otomatis sistem YouTube bisa menyalurkan bisa menyalurkan royaltinya. Nah, ini semua ini jika konten-konten yang dibuat itu telah termonetize ya, karena kalau belum juga kasihan, itu juga menghambat ekonomi kreativitas kita, karena sesuai dengan program pemerintah di sini, pemerintah mendukung mensupport secara penuh industri ekonomi kreatif. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian sebuah platform atau perusahaan ya yang berskala besar ini membantu pemerintah juga selaku pemilik wilayah IDI itu bisa turut serta menjadi screening atau penyalur kebijakan daripada pemerintah dalam rangka mendukung usaha berkembangnya ekonomi kreatif. Jadi itu yang pertama, mendukung platform YouTube bisa turut mendukung untuk menjembatani para konten kreator, terutama yang pemula, karena kalau nanti dikatakanlah fresh ide dari para pemula atau para newcomer konten kreator itu mendapatkan angel atau tema yang sesuai dengan isi kontennya, tentu secara langsung mungkin tidak bisa dia aransemen musik sendiri, tentu akan menggunakan tema-tema lagu yang sudah ada. Nah, ini sekaligus membantu
membantu. Tadi yang pertama membantu para konten kreator pemula atau newcomer, dan juga turut membantu program kebijakan pemerintah dalam mensupport penuh industri kreatif. Yang kedua, membantu juga pemasaran para pemilik hak cipta, karena terkadang begitu banyaknya tema-tema lagu yang memiliki hak cipta dari para pencipta lagu, tentu ini tidak mudah memasarkannya. Kita melihat kondisi bahwa naik turun industri rekaman karena hadirnya teknologi, karena hadirnya platform seperti YouTube ini juga mempengaruhi pendapatan secara ekonomis para pencipta lagu. Namun jika YouTube bisa memberikan sebuah solusi seperti yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik. Jadi para konten kreator pun turut serta memasarkan produk-produk kreativitas para pencipta, baik itu pencipta lagu, kemudian film, atau mungkin juga katakanlah tema-tema yang berhubungan dengan isi konten-konten para konten kreator newcomer. Nah, ini jadi kita memperoleh asas dua asas, satu bagi tiga, berarti tiga, karena satu bagi para pendatang baru, newcomer, para konten kreator yang belum paham, dia baru muncul kemudian sudah kena klaim copyright. Nah, ini kan kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga mendukung program pemerintah dalam memajukan industri kreatif. Nah, ini harapan saya pribadi selaku newcomer juga. Nah, dengan dua alasan itu tentunya YouTube sendiri juga akhirnya bisa membantu pemasaran para pencipta lagu yang sudah memiliki copyright. Nah, berarti ini sudah mendapatkan tiga asas manfaat. Jadi secara otomatis sistem nanti kalau sudah termonetize itu nanti ada perhitungan royalti. Nah, besar kecilnya perhitungan royalti itu tentunya nanti bisa diperhitungkan nilai kelayakannya. Itu pun nanti bisa langsung YouTube bisa memberikan formula tersendiri, formulasi atau dikatakan rumus tersendiri agar tidak memberatkan bagi para konten kreator, karena industri kreatif seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi ini, IT ini sungguh pesat sekali. Bahkan salah satu program pemerintah yang diunggulkan dengan hadirnya platform YouTube, kemudian konten-konten kreator itu membantu secara ekonomi kerakyatan. Nah, ini harapan kami. Itu yang pertama, memiliki asas manfaat bagi ketiga pihak, yaitu konten kreator sendiri yang baru, pendatang baru, kemudian pemerintah sendiri mendukung program pemerintah, yaitu mensupport ekonomi kreatif. Yang ketiga, bagi para pencipta lagu atau para pemilik copyright. Nah, kemudian ada satu lagi untuk permasalahan klaim copyright yang berhubungan dengan lagu-lagu kebangsaan yang memiliki tema yang bertemakan lagu kebangsaan. Nah, harapan saya pribadi, mungkin juga kami semuanya, bahwa lagu-lagu yang bernuansakan kebangsaan atau yang memiliki nilai patriotisme, cinta tanah air, serta nasionalisme, itu harapan kita semua, pemerintah bisa melakukan klaim. Jadi lagu-lagu kebangsaan tersebut pemegang copyrightnya itu bisa langsung pemerintah, karena satu, kreativitas para pencipta lagu yang berhubungan dengan nasionalisme dan cinta tanah air, patriotisme, itu patut mendapatkan penghargaan tersendiri. Nah, ini nanti kalau bisa klaim copyrightnya dipegang oleh negara. Nah, kenapa demikian? Karena suatu ketika pada saat momen-momen tertentu, tentu para konten kreator, industri kreatif kita akan dimarahkan oleh konten-konten. Seharusnya saya bisa mendapatkan inspirasi yang bagus, sudut pandang yang bagus, karena satu hal, klaim lagu nasional kebangsaan, akhirnya kita harus merubah tema, nuansa, sudut pandang. Padahal begitu saya buat itu sudah mendapatkan satu match point untuk konten.
tidak langsung kreativitas kita sebagai konten kreator. Jadi harapan kita untuk lagu-lagu kebangsaan itu bisa pemilik hak ciptanya, bisa negara ya, yang merupakan salah satu bentuk juga dukungan kepada masyarakat dan juga program pemerintah dalam memajukan industri kreatif yang juga mendukung ekonomi kerakyatan. Nah ini selain daripada itu juga bisa dijadikan sebagai subsidi secara langsung ya ke atas ekonomi kerakyatan melalui konten-konten kreator atau melalui industri kreatif. Nah ini harapan saya pribadi dan mungkin juga harapan rekan-rekan kita semua selaku konten kreator, yaitu yang baru masuk ke dunia ekonomi kreatif, ya kan, konten kreator ini bisa membantu. Itu harapan saya pribadi. Dan apa yang saya sampaikan ini memiliki manfaat yang banyak bagi kita semua dan semua pihak. Tentunya kita mencari jalan yang terbaik, dan harapan kita apa yang menjadi program pemerintah yaitu mendukung industri kreatif itu bisa tercapai dan kemudian membantu membangkitkan ekonomi kerakyatan. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi sebagai manusia tidak luput dengan salah dan hilaf. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Rahayu Nusantara. Salam segitiga emas Joglo Semar Bali.